إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat dari Allah semata, sehingga pada hari yang mulia ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, tetapi saat bersamaan hilang nikmat iman sehingga tidak dapat memenuhi panggilan Allah. Ada juga saudara-saudara kita yang diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, rindu ingin memenuhi panggilan Allah, tetapi di saat yang bersamaan pula Allah mencabut nikmat kesehatan sehingga tidak dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat iman, dan juga kita diberikan umur atau kesempatan sehingga pada hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesabaran untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita pantas dan layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, tidak lupa pula khatib mengajak khususnya kepada diri kami pribadi dan jemaah sidang Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan di dunia ini akan dipenuhi dengan ujian dan cobaan, dan memanglah itulah takdir Allah, itulah ketentuan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Di dalam ayat ini sebagaimana kita pahami bersama bahwa Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kata Allah, sungguh, betul-betul sungguh kami akan menguji kamu sekalian. Minal khauf, dari sedikit rasa takut, wal ju', dari kelaparan, wa nafsim minal amwal wal anfusi was samarat, kekurangan harta benda, kehilangan orang yang kita cintai, kekurangan buah-buahan. Dan kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Jadi sangat jelas bahwa kehidupan ini memang tempatnya ujian dan cobaan, hadirin. Dan ini bisa kita saksikan bagaimana kejadian-kejadian baik yang menimpa di negeri yang kita cintai ini maupun di seluruh penjuru dunia yang lainnya, hadirin. Bencana banjir, kebakaran, tindak-tindak kriminalitas yang terus merajalela. Akan tetapi hadirin, Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah memperingatkan kepada kita bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa kata Allah akan kami uji kamu bil khair bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Tidak salah kebakaran ujian, banjir cobaan, gagal panen ujian, virus mematikan ujian, menderita penyakit yang ganas ujian, ditinggal oleh istri, anak, suami tercinta ujian. Tetapi kata Allah, yang namanya ujian dan cobaan, yang namanya fitnah, bukan hal-hal yang bersifat kesusahan atau penderitaan belaka, tetapi bisyarri wal khair, keindahan, kenikmatan, itu juga ujian dari Allah. Miskin ujian, tetapi kata Allah, kaya ujian. Punya hutang ujian, tetapi banyak tabungan ujian. Sakit ujian, sehat ujian juga dari Allah. Bisyarri wal khair fitnah, keburukan dan kebaikan adalah ujian. Dan akhir-akhir ini hadirin, kita justru menyaksikan berapa banyak yang gagal ketika Allah berikan kenikmatan, hadirin. Berapa banyak yang gagal
Berapa banyak yang tidak sukses, berapa banyak yang justru menderita. Justru kenikmatan ada di tangannya, hadirin. Kita lihat di televisi, hadirin, bagaimana sama-sama kita menyaksikan kasus yang sudah berlama-lama ini. Seorang yang memiliki pangkat tinggi dalam dunia kemiliteran, hadirin, tega mengaku membunuh bawahannya hanya karena emosi, hadirin. Kurang apa, hadirin? Jenderal, gaji jangan ditanya, kekuatan jangan ditanya, seluruh anak buahnya di Indonesia ini, hadirin. Kurang apa? Jabatan, kekuatan, power, uang, relasi, jenderal, hadirin. Tetapi hadirin, kenyataan berbicara, gagal mengemban amanat yang Allah titipkan, hadirin. Kita juga saksikan, hadirin, bagaimana seorang Mahkamah Agung, hadirin. Kurang apa, hadirin? Lagi-lagi kurang apa, hadirin? Mahkamah, hakim termulia, hakim tertinggi yang menjadi puncak kita dari pengadilan-pengadilan yang ada di negeri yang kita cintai. Hakim mulia tersandra kasus. Petinggi-petinggi KPK, gubernur, kasus judi online ratusan miliar, bupati tidak habis-habis, bukan kasus korupsi administrasi belaka, tangkap tangan, hadirin, tidak berhenti, terus ada terus. Ini bukti kebenaran Allah, bisyarri wal khair fitnah, bahwa yang namanya ujian dan cobaan tidak saja kemelaratan, tidak saja kesusahan, tidak saja kurang harta, tidak saja berpenyakit, tetapi berlimpah harta, punya jabatan, punya kekuatan, punya harta berlimpah, gagal, hadirin, hari ini menderita menghadapi kasus-kasus yang mereka hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah, hadirin, pelajaran bagi kita, hadirin. Saya teringat bagaimana seorang sufi, Ibrahim bin Adam, kelahiran Khurasan di wilayah Afghanistan, yang merupakan keluarga dari Irak. Pada saat perjalanan beliau ke suatu tempat, beliau menemukan seorang tua yang lagi duduk bersimpuh di sudut kota. Ibrahim bin Adam menatap orang tua tersebut, prihatin dia, karena ternyata dia melihat orang tua tersebut duduk bersimpuh, tidak ada tangannya, hadirin, tangannya buntung, ternyata kakinya juga lumpuh dan menderita penyakit kulit yang menjijikkan, hadirin. Buntung, lumpuh, dan berpenyakit kulit, bau menjijikkan. Tetapi sesekali ada orang yang datang memberikan makanan. Yang menarik dari Ibrahim bin Adam, ketika dia melihat sosok orang tua ini, dia selalu berucap, Alhamdulillah ala nikmati, ya Allah, alhamdulillah atas nikmat yang Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji, maha besar Engkau atas nikmat-nikmat agung yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah.
Bayangkan hadirin, buntung, lumpuh, berpenyakit kulit menjijikan, tetapi selalu berucap alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang engkau berikan ya Allah, maha agung, maha besar atas nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Tertegun Ibrahim bin Adham, dia sampari orang tersebut, dia dekati orang tersebut. Betapa terkejutnya Ibrahim bin Adham, karena ternyata orang tua itu juga buta hadirin. Dari jauh kelihatan tidak punya tangan, lumpuh, berpenyakit kulit. Tetapi didekati, kaget lagi Ibrahim bin Adham, ternyata buta juga. Semakin kaget dia. Lalu dia bertanya penasaran kepada orang tua, wahai orang tua, nikmat mana yang engkau syukuri? Wahai Pak tua, nikmat mana yang kamu agung-agungkan? Kamu lumpuh, tanganmu buntung, berpenyakit menjijikan, buta lagi. Nikmat mana yang agung? Lalu orang tua itu berkata, wahai tuanku, memang tanganku buntung, memang kakiku lumpuh, aku menderita penyakit kulit yang menjijikan, dan mataku boleh buta. Tetapi tuanku ketahui ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepadaku. Ibrahim bin Adham semakin penasaran, nikmat apa ini yang dia syukuri? Tuanku, ada dua nikmat yang Allah titipkan kepadaku saat ini. Apa itu? Yang pertama, lisan, lidah yang berzikir kepada Allah, dan yang kedua, hati yang bersyukur kepada Allah. Ini nikmat agung, ini nikmat besar, yang terbesar di dalam hidupku. Inilah yang aku syukuri tuanku. Lalu lebih lanjut tuan itu berkata, coba kamu tunjukkan kepadaku dua nikmat yang lebih besar dari ini. Boleh lumpuh, tanganku buntung, kulit menjijikan, mataku boleh diambil oleh Allah, tetapi Allah tidak mencabut dua hal dariku, yaitu lidah yang berzikir ingat kepada Allah, dan hati yang bersyukur kepada nikmat Allah. Nikmat mana yang lebih besar dari ini hadirin? Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Kalau kita melihat kehidupan dewasa ini, kita melihat fakta-fakta kehidupan sekarang ini, kasus-kasus besar yang kita tonton, yang kita saksikan, yang menguras energi ini, kurang apa hadirin? Mereka punya segalanya hadirin. Mereka punya harta, mereka punya kekuasaan, mereka punya power, kekuatan punya, mengarahkan massa punya. Jenderal, hakim mulia, pimpinan KPK, seorang gubernur, seorang bupati, kurang apa hadirin? Kesimpulannya hanya dua. Nikmat yang lain Allah berikan, nikmat kenikmatan Allah berikan, nikmat kekayaan Allah berikan, nikmat kekuasaan Allah berikan, nikmat kekuatan Allah berikan. Tetapi nikmat lidah yang berzikir kepada Allah dan nikmat hati yang bersyukur kepada Allah dihilangkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalah arti kekayaan hadirin? Apalah artinya rumah mewah? Apalah artinya mobil mewah bentereng? Apalah artinya usaha-usaha yang sukses besar, buka di sana laris, buka di sini besar, punya penggemar banyak, punya kawan banyak, punya kekuatan? Apalah artinya semua kenikmatan-kenikmatan itu? Apalah artinya fasilitas-fasilitas itu kalau hati tidak bersyukur, lidah tidak berzikir kepada Allah? Maka kenikmatan itu bukan menjadi nikmat, tetapi menjadi malapetaka hadirin. Sebaliknya hadirin, kita tidak punya harta banyak, kita tidak punya rumah mewah, kita tidak punya mobil mewah, kita tidak punya follower yang banyak,
Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuasaan, rakyat kecil, kita tidak dikenal. Tetapi kalau hati bersyukur, kalau lidah senantiasa ingat kepada Allah, maka segala apapun yang ada pada diri kita akan berubah menjadi nikmat, baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti, masyarakat. Biar kita tidak terkenal, biar kita tidak dihormati, tetapi selama hati bersyukur, selama lidah berzikir kepada Allah, maka penduduk langit akan cinta kepada kita. Hadir, malaikat-malaikat akan cinta kepada kita, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah dan malaikat cinta kepada kita, maka tidak ada persoalan apapun yang tidak terselesaikan di dunia ini. Sebaliknya kembali hadirin, apapun yang kita miliki di dunia ini, sebanyak apapun kenikmatan, sebanyak apapun fasilitas, kalau nikmat hati yang bersyukur ditarik oleh Allah, kalau nikmat lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah ditarik oleh Allah, maka fasilitas itu malapetaka. Hadirin, inilah kebenaran. Wa nabluukum bisyarri minal khairi fitnah, bahwa Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan dua nikmat ini, lidah yang berzikir kepada Allah dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.